Semesta telah menyediakan semua sumber daya sebagai pendukung kehidupan manusia. Setiap orang memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam untuk penghidupan dan kemakmuran. Namun, hingga hari ini masih banyak manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada umumnya, manusia menggunakan metode pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh sekelompok kecil orang atau individu yang bertujuan mencari keuntungan dengan dasar kompetisi. Ternyata, kita masih melihat kemiskinan yang mendominasi. Kompetisi menghasilkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Siapa yang kuat, dia akan berhasil berkompetisi dengan yang lain. Sedangkan yang lemah akan segera tersingkir. Sejak lebih dari 1 abad lalu, manusia mencoba mekanisme baru untuk mencapai kemakmuran. Metode baru ini berlandaskan kerjasama, persaudaraan, dan demokrasi. Kita mengenalnya sebagai koperasi. Koperasi menjadi wujud alternatif agar manusia dapat membagi dan memanfaatkan sumber daya alam, agar kemakmuran tak berakumulasi pada sekelompok kecil orang. Di sisi lain, kemiskinan tak lagi menjadi milik banyak orang. Tapi di Indonesia tidak segampang itu. Banyak koperasi yang tidak berbeda dengan perusahaan dengan mengejar keuntungan untuk satu orang atau sekelompok kecil orang. Penyimpangan nilai dalam implementasi koperasi di tengah masyarakat semacam ini yang menimbulkan dampak traumatis. Gimana kita bilangnya, sangat susah lah, gampang-gampang susah kalau kita bilang untuk mendirikan satu koperasi. Karena di kampung saya kalau dengar aja nama koperasi agak trauma. Gini karena traumanya mengingat image koperasi yang kurang bagus di Aceh khususnya. Kalau dulunya koperasi nggak berjalan, cuma berjalan di waktu ada modal. Begitu modal masuk, cuma tinggal pengurusnya, yang rezeki cuma pengurusnya aja, yang anggotanya nggak tahu apa-apa. Karena kalau bahasa Aceh bilang, soyang mat orang nyantari, pue koperasi, soyang mat orang nyantari. Pada saat inilah Pesat hadir untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan di Aceh melalui media koperasi. Mengembalikan koperasi sesuai dengan makna dengan semangat kolektivitas untuk membangun kesejahteraan bersama. CCE itu kan dia hidup sudah 100 tahun, jadi koperasinya memang maju sekali dan saya iri sekali melihat negara yang begitu maju. Kemudian kita masuk Indonesia, CCE itu sudah 30 tahun tapi tidak pernah di Aceh. Sebenarnya ada rencana pada saat konflik tapi sulit sekali, dan pada saat tsunami kami bantu. Belum damai waktu itu, jadi masih tidur di tenda ya, masih mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, pada satu saat BR mengatakan stop, kita harus masuk kepada rehabilitasi dan construction. Kita masuk dengan membawa benar-benar empowerment ya, pemberdayaan masyarakat, di mana prinsip dasarnya masyarakat itu harus dapat akses kepada informasi. Dia dapat akses kepada education, dia dapat akses kepada capital, dia harus dapat akses kepada teknologi. Nah, itu basic sekali dalam pemberdayaan. Itu ada di dalam pengembangan koperasi. CCA bekerja sama dengan Pasca memulai program Pesat mendampingi 9 koperasi di Kabupaten Pidi dan Nagan Raya. Permasalahan awal yang harus dihadapi dalam implementasi program Pesat adalah merajut kepercayaan para anggota yang terkoyak selama 30 tahun konflik mendera. Modal sosial masyarakat telah hancur. Konflik mendidik masyarakat untuk tidak percaya satu sama lain, mencurigai siapa saja, bahkan curiga terhadap niat baik.
Tidak bisa saya bicara koperasi saat itu, saya dianggap orang gila. Saya coba, tapi saya ditertawakan. Lalu kita bentuk kelompok. Sesudah kelompok, kita bentuk koperasi ya, koop. Kita nggak bilang kalimat kooperasi, nggak ada yang percaya. Jadi prinsip kooperasi itu terus dikasih. Jadi desain daripada pesat sebenarnya fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia. Sembari tetap menjadi prinsip keterbukaan dan kerjasama, pesat mencoba membangun kepercayaan antar anggota sekaligus kepercayaan terhadap program. Koperasi yang sehat pasti akan mendidik anggotanya tentang kebersamaan, persaudaraan, demokrasi, dan yang pasti, koperasi kembali menghidupkan harapan yang dulu telah hilang. Nama saya Jamaluddin dari Desa Cetbaru, Kecamatan Lumpang 3, Kabupaten Pidi. Kalau di kampung saya, di Koperasi Harkamonggo saya menjabat sebagai sekretaris. Ya, sebelum saya bergabung dalam koperasi, kalau identitas saya itu saya seorang mantan TNA, mantan kombatan TNA. Ya, setelah kami bergabung dengan dalam program pesat ini, sebelum badan hukum koperasinya keluar, anggota koperasi ini terlebih dahulu dilatih dan diberi pelatihan menyangkut dengan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Itu ada bagian khusus yang disebut bagian PIS. Itu juga tidak luput dari pelatihan yang mereka ajarkan. Ya, saya merasa itu sangat penting. Sebenarnya itu juga sebuah kunci dalam organisasi. Kalau misalnya perdamaian tidak ditegakkan, sekecil apapun koperasi itu pasti ada terjadi konflik. Ya, bagaimana menyelesaikan satu masalah tanpa timbul masalah. Kalau saya pribadi, perubahan yang saya rasakan, pertama setelah saya bergabung dalam program pesat ini, saya lebih terbuka, saya lebih mendapat wawasan. Wawasan saya lebih luas untuk memahami dan untuk berbaur dalam masyarakat luas. Kalau di batin saya, yang paling saya rasakan, yang paling menyentuh itu kebersamaan. Keterlibatan kaum perempuan juga menjadi bagian yang tak luput dari syarat internal yang dijalankan dalam program pesat. Kita melihat mainstreaming gender tidak hanya soal kesempatan untuk berpartisipasi ya, tapi juga bagaimana kemudian perempuan punya kesempatan untuk berada di posisi pengambilan keputusan. Jadi ada proses kepemimpinan perempuan yang coba kita bangun di dalam berbagai program yang kita jalankan. Ya, di dalam proyek pesat ini misalnya 40% kepengurusan itu diwarnai oleh kepemimpinan perempuan. Jadi ada bahkan kelompok-kelompok campuran yang ketuanya adalah seorang perempuan. Ya, di kelompok dampingan kita, di masyarakat dampingan, bahkan ada anggota penerima manfaat yang kemudian dipercaya oleh masyarakatnya untuk menjabat sebagai kecik di kampungnya. Nama saya Nurjannah, di koperasi saya sebagai sekretaris Koperasi Tani Biji Mandiri. Di samping saya sebagai pengurus koperasi, juga saya menjabat sebagai pejabat sementara kecik Kampung Jijim. Dalam koperasi ini, para anggota dilatih untuk menjalankan koperasinya setransparan dan sejujur mungkin. Kami mengajak masyarakat accountable, partisipatif. Kalau bisa datang ke tempat koperasi, pembukanya jelas, ya dia naik transport tukang becak pakai kwitansi, ya. Jadi orang itu punya social integrity, punya social responsibility, punya tanggung jawab sosial. Jalan untuk menuju keberhasilan di sebuah koperasi ataupun di sebuah pemerintahan. Nah, dengan tanya otak puput demikian, jujur, adil dan transparan, terbuka, adalah harapan untuk menuju
Aceh itu berhasil dan maju. Pelajaran penting tentang transparansi dan akuntabilitas kelak bisa menjadi modal menciptakan pemimpin-pemimpin yang amanah. Koperasi produksi yang dibina oleh Pesat tidak akan lagi terbeban dengan masalah pemasaran produksi mereka, karena dalam perjalanannya, koperasi-koperasi ini membentuk sebuah koperasi sekunder yang bertugas memasarkan hasil produksi koperasi primer, kemudian diberi nama Kopemas. Sejak awal memang program ini mendesain supaya pengembangan ekonomi masyarakat ini tidak hanya di hulu saja, tapi juga di hilir. Artinya proses produksi juga kita perbaiki, tapi di hilir proses untuk pemasarannya juga diperhatikan. Atas dasar itulah maka kemudian didesain Kopemas dengan fungsi khusus memang untuk memasarkan produk-produk dari masyarakat. Nah, pilihannya memang kemudian kita bentuk dalam bentuk wadah koperasi. Tujuan besarnya adalah bagaimana supaya kegiatan ekonomi buat masyarakat di petani, nelayan ini bisa memberikan nilai tambah paling maksimal, paling optimal buat mereka. Ya. Nah, nilai tambah itu caranya adalah salah satunya kita melakukan penetrasi langsung ke pasar. Kedua, kemudian kita mengembangkan pasca produksi, pasca pertanian, sehingga produk-produk itu tidak lagi dilihat sebagai komoditi tapi sebagai produk. Bedanya kan kalau selama ini kalau kita bicara produk maka dilihatnya berapa berat, berapa harga per kilo. Tapi pada saat kita jadikan itu menjadi produk, maka orang tidak lagi lihat per kilo berapa, tapi nilai barang ini seberapa. Nah, dengan begitu maka ada nilai tambah yang luar biasa kita ciptakan, dan itu kita harapkan bisa kembali ke masyarakat karena pemilik dari Kopemas sendiri adalah masyarakat. Itu intinya. Pesat telah menuntaskan permasalahan substansial dalam proses distribusi produk yang dihasilkan koperasi primer. Setelah 2 tahun program, jumlah koperasi binaan bertambah menjadi 27 koperasi primer dan 1 koperasi sekunder Kopemas. Selama proses implementasi program, pengurus koperasi berhasil mengembalikan kepercayaan antara sesama, membangun kesetaraan tanpa sekat ketimpangan gender, dan menjalankan koperasi dengan manajemen transparan dan akuntabel. Kemudian koperasi menghasilkan produksi yang berlimpah, dan penerima manfaat mengalami peningkatan kesejahteraan. Koperasi binaan juga dibekali dengan pemahaman pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Semua kegiatan ekonomi di proyek Pesat ini harus melihat atau mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan hidup ya. Kalau dilihat sektor pertanian kami padi SRI ya, sangat sedikit memakai air ya, penggunaan air, pupuknya pupuk organik ya. Ada semuanya kalau dilihat arahnya bukan saja untuk nature-nya dipelihara, tapi untuk kesehatan manusianya juga dijaga ya. Itu integrated dia, sehingga kualitas manusia yang kami bentuk di dalam kelompok-kelompok koperasi itu tidak saja sejahtera dalam bidang ekonomi, tapi dia menjadi orang-orang yang cerdas ya. Dia cerdas dalam mengelola sumber daya yang ada. Ini sebenarnya satu gerakan sosial kok saya bilang. Koperasi adalah suatu gerakan sosial. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Allah, Allah ya Rabbi. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Allah, Allah ya Rabbi. Pembangunan ekonomi bukan sekedar meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan ekonomi harus menjangkau relung humanisasi, bukan dehumanisasi. Pesat telah berhasil mengembalikan kebersamaan dalam membangun ekonomi sosial